Sering gak sih kita dengar kata Amerika? Mendengar nama negara ini, pikiran kita akan dibawa ke banyak hal yang dimiliki Amerika seperti kecanggihan teknologinya, budayanya, bangunan-bangunan ikoniknya, dan hal-hal luar biasa lainnya. Tapi di balik keadidayaan salah satu negara superpower ini, ada beberapa hal yang hanya sedikit saja diketahui oleh kita, bahkan orang Amerika sekalipun. Mau tahu lebih lengkap tentang Amerika Serikat? Inilah videonya. Penggunaan benderanya Amerika, bila kita lihat sedikit berbeda dengan kebanyakan negara lain. Umumnya bendera negara dipasang atau digunakan untuk menandai bangunan pemerintahan atau bangunan resmi lainnya dari suatu negara. Namun bendera Amerika ini, banyak kita temui di mana-mana seperti restoran cepat saji, di halaman rumah, di dalam rumah-rumah. Bahkan bendera ini pun tercetak dalam segala jenis barang-barang seperti baju, bantal, spray, mug dan benda-benda lainnya yang dapat kita bawa. Hal ini seakan menjelaskan bahwa orang Amerika sangat cinta dengan bendera tersebut, sehingga saat benda-benda tersebut dibawa kemanapun orang Amerika berada, mereka akan tetap membawa identitas negaranya bahkan di ujung dunia sekalipun. Selain tercetak di berbagai benda, bendera ini juga ada dan terpancang di bulan. Faktanya ada 6 bendera Amerika Serikat di bulan saat astronot yang mendarat di sana. Tidak diketahui apakah semua bendera tersebut masih berdiri di sana atau tidak. Pastinya bila ada bendera yang tersisa, sudah pasti keadaan bendera tersebut terlihat sangat memudar dan ada yang berubah menjadi putih. Ini adalah hal biasa terjadi. Penyebabnya adalah dari paparan radiasi matahari yang dekat dari bulan. Dari penjelasan di atas bisa dibilang bendera Amerika tersebar di seluruh dunia, bahkan di luar bumi sekalipun. Orang Amerika yang pertama kali mendarat di bulan. Bisa dibilang tidak ada satu negara pun manusia yang pernah ke bulan selain yang pertama kalinya adalah orang Amerika. Sebagaimana misi dari Komandan Apollo 11, Neil Armstrong. Dialah memberikan langkah pertamanya pada tanggal 20 Juli tahun 1969, sehingga dia diakui sebagai orang pertama yang mendarat di bulan. Sebanyak 11 astronot Amerika lainnya melalui 6 pendaratan Apollo di bulan telah menyusul untuk menapakkan kakinya di bulan. Jika Neil Armstrong adalah yang pertama, maka tak banyak orang yang tahu siapa yang terakhir mendarat di bulan. Orang tersebut adalah komandan dari Apollo 17, Eugene Cernan. Dia meninggalkan bulan pada tanggal 14 Desember tahun 1972 dan berkata, "Aku memberikan langkah terakhir manusia di bulan. Aku pulang untuk kembali sewaktu-waktu. Jadi mari kita tunggu negara mana lagi yang akan mengirimkan orangnya untuk mendarat ke bulan." Great Lakes adalah kelompok danau-danau besar yang ada di perbatasan Amerika Serikat dan Kanada. Orang Amerika tahu betul bahwa Danau Superior ini adalah yang terbesar dibandingkan dengan kelompok Great Lakes lainnya. Penduduk asli Amerika Ojibwe menamai danau tersebut Gichigami. Tapi apapun panggilannya, danau ini adalah danau air tawar terbesar di dunia. Luas area permukaannya saja bisa mencapai 31.700 mil atau 82.100 km persegi. Kira-kira seukuran dengan wilayah Carolina Utara atau Skotlandia. Volume air danau ini adalah 2.900 mil atau 12.088 km kubik. Danau Superior cukup besar untuk menutup seluruh wilayah Amerika Utara dan Selatan. Amerika membagi wilayah danau ini secara resmi dengan Kanada semenjak Danau Superior berada di sepanjang kedua negara tersebut. Ada 2 museum yang dinilai paling sering dikunjungi di Amerika, yaitu The Smithsonian National Air and Space Museum di Washington, yang merupakan museum yang menampilkan benda-benda yang berhubungan dengan aviasi dan ruang angkasa terbesar di dunia. Di dalam museum itu juga menampilkan Wright Flyer dan modul perintah dari Apollo 11, pesawat yang mendarat di bulan untuk pertama kalinya. Dan orang yang mengendalikan pesawat itu adalah Neil Armstrong, manusia pertama yang mendarat di bulan. Museum yang kedua adalah New York's Metropolitan Museum of Art. Museum ini memiliki lebih dari 2 juta karya dari beberapa seniman ternama di dunia seperti Monet, Rembrandt, Renoir, Van Gogh, Picasso, dan banyak lagi.
Kedua museum ini memiliki sekitar 7 juta pengunjung pada 2017 sehingga membuatnya masuk dalam daftar museum yang paling banyak dikunjungi di dunia dan menduduki peringkat ketiga. Untuk peringkat kedua adalah National Museum of China di Beijing, sedangkan nomor 1 adalah Louvre di Paris. Kebanyakan orang akan menilai jika minuman favorit orang Amerika adalah soda. Namun hal itu tidaklah benar. Meski minuman soda adalah pilihan top orang Amerika, tapi yang paling banyak disukai adalah air minum botol atau air mineral. Air adalah sesuatu yang dapat kamu minum dengan gratis, namun untuk saat ini perlu untuk membeli. Untuk minuman berasa favorit orang Amerika adalah kopi. Pada tahun 2016, orang Amerika mengonsumsi kopi sebanyak 336 liter per kepala. Arsip di The Library of Congress adalah perpustakaan terluas di dunia. Perpustakaan ini terletak di Washington. Perpustakaan ini memiliki lebih dari 167 juta item seperti koleksi buku langka, manuskrip, fotografi, rekaman, peta, grafis dan banyak lagi hal penting dan bernilai historik lainnya. Perpustakaan ini merupakan perpustakaan riset resmi untuk Kongres Amerika Serikat dan merupakan kantor hak cipta Amerika Serikat. Perpustakaan ini telah mengarsipkan tweet atau postingan sejak 2006 untuk mempertahankan catatan pengetahuan dan kreativitas untuk Kongres dan orang Amerika. Jadi jika kamu posting sesuatu yang memalukan di sosial media, bisa saja menjadi arsip mereka. Beruntungnya pada Desember tahun 2017 perpustakaan tersebut mengumumkan bahwa mereka berhenti mengumpulkan tweet dari semua orang dan akan lebih selektif pada tahun 2018. Ternyata tanda Hollywood yang sering kita lihat adalah simbol mimpi yang akan menjadi kenyataan. Ada ribuan orang dengan penuh harapan yang pindah ke Los Angeles untuk meniti karir di entertainment Amerika. Tanda Hollywood ini memiliki panjang 107,3 meter yang terdiri atas huruf-huruf penyusunnya yang masing-masing memiliki tinggi 13,7 meter dan menghabiskan biaya pembuatan sebesar $21.000 pada pembangunan tahun 1923. Itu bernilai sekitar $300.000 jika menggunakan standar tarif masa kini. Saat pertama kali tulisan Hollywood ini dipasang, sebenarnya tulisannya adalah Hollywoodland bukan Hollywood. Maksud dari tanda ini sebenarnya adalah sebagai iklan real estate untuk sebuah distrik kelas atas yang hanya berdiri selama 1,5 tahun. Tapi karena berkembangnya industri perfilman, kepemilikannya dilewatkan ke kota Los Angeles pada tahun 1940 dan 4 huruf terakhir dihilangkan untuk mencerminkan tanda yang kita kenal sekarang. Perayaan Halloween, yang terkenal di Amerika banyak disukai jutaan orang di sana. Perayaan menyeramkan ini bisa menghabiskan jutaan dolar untuk membeli barang-barang kebutuhan perayaan ini. Menurut National Retail Federation, lebih dari 175 juta orang Amerika diperkirakan berpartisipasi dalam perayaan ini, dan pada tahun 2018 dana yang dihabiskan untuk biaya perayaan sekitar $9 miliar, di mana sebagian besar biaya digunakan untuk membeli beberapa kebutuhan dalam perayaan Halloween ini. Sebenarnya Halloween bukan berasal dari Amerika, tapi dari Celtic kuno, kalau sekarang kita kenal dengan Irlandia. Perayaan Halloween sendiri terkenal dan populer di Amerika pada awal abad ke-20 dan sampai sekarang.